Wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah min waladin wa zaujatin wa mamlukin ala fi'lis salawatil maktubah. Wa alaika hendaknya kamu bihamli membawa, mengajak, memerintahkan kulliman laka alaihi wilayah, semua orang yang engkau punya kuasa terhadap mereka. Harus semuanya diajak, harus semuanya diperintahkan. Semua orang yang dalam kuasa kita. Min waladin, yaitu anak, wa zaujatin istri, wa mamlukin budak, ya, pembantu, karyawan, anak, semuanya harus diajak ala fi'li sholawatil maktubah, untuk melakukan sholat wajib yang 5. Jadi harus diperintahkan, ya, harus diperintahkan, harus diajak sholat berjamaah atau sholat bareng, ya. Semua orang yang di bawah tanggungan kita. Ya, kalau suami di bawah tanggungannya ya istri, anak, pembantu dan seterusnya. Kalau istri nggak ada suami, ya anak-anak dan pembantunya gitu. Fa inim tana ahadun min haula'i min fi'liha fa alaika biwa'dihi wa takhwifi. Fa inim tana, jika tidak mau ahadun salah satu min haula'i dari mereka min fi'liha untuk melakukannya, jika enggan untuk melakukannya, jika tidak mau diajak untuk sholat, fa'alaika, maka hendaknya engkau biwa'dihi, menasehatinya, wa tahwifihi, menakut-nakutinya. Ya, harus dimarahin, diancam. Fa'in tamarroda, jika membangkang, au asarra ala tarki, atau terus menerus tidak mau melakukan sholat, fa'alaika bidarbihi, maka kalian harus memukulnya, wa ta'nifihi, dan berbuat kasar kepadanya, ya. Ya, dengan memukul, dengan menyiram, dengan menyeret, ya, itu ta'nif. Kalau memang membangkang tetap tidak mau untuk diajak sholat. Fa inim tana'a walam yanzajir anit tarki fa'alaika bimuqata'atihi wa mudabaratihi. Fa inim tana'a, jika tetap membandel, ya, walam yanzajir, dan tidak mengindahkan atau tidak anit tarki, untuk meninggalkan, tidak mau berhenti untuk meninggalkan sholat, alias tidak mau sholat, kok tetap bandel, fa'alaika bimuqata'atihi, maka kalian harus memutuskannya, ya, memutuskannya hubungan dengan mereka, anak atau istri atau pembantu budak tadi, ya. Wa mudabaratihi, dan meninggalkannya, alias tidak dipedulikan. Jangan pedulikan, jangan diurus, jangan disapa. Ya, sudah, putus hubungan. Fa inna tarika sholati syaitonun, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat itu adalah setan. Ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Kalau tetap masih ada di rumah kita, maka rumah kita akan diputus dari rahmat Allah, maka harus diusir dari rumah itu siapapun keluarga yang tidak mau sholat. Kalau tidak, ya tidak berkah rumahnya. Gimana mau mudah rizkinya kalau di dalam rumah itu ada yang nggak sholat? Gimana mau tentrem dan rukun kalau di rumah itu ada yang tidak sholat? Kalau ada yang tidak sholat, pertama tadi dinasehati, ditakut-takuti, diancam, tetap dipukul, digeret, disiram, tetap ya harus diusir, putus hubungan, ya. Muta'arridun li ghadabihi wa laknatihi, dan orang yang meninggalkan sholat tadi, ya, itu siap, ya, siap
li ghadabihi, untuk mendapatkan amarah Allah, wa laknatihi, dan laknatnya Allah. Maksudnya orang yang meninggalkan sholat, pertama dia setan, jauh dari rahmat Allah. Kedua berarti dia muta'arrad, itu sasaran, menjadi sasaran amarahnya Allah dan laknatnya Allah. Ya kalau terus keluarga itu ada orang yang dilaknat di dalam rumah, naudzubillah, ya gimana mau berkah, gimana mau rukun, ya gimana mau gampang rizkinya kalau di rumah ada yang diamarahin atau mendapatkan marahnya Allah dan laknat Allah, naudzubillah min dzalik. Tahrumu mualatuhu, kamu haram masih mualah. Mualah itu ya menjadikan suatu hubungan, ya menjalin hubungan. Ya kalau orang umpamanya masih disuruh-suruh, masih digunakan tenaganya, jangan, haram, sudah, jangan diapa-apain, sudah. Wa tajibu mu'adatahu, dan wajib kau memusuhinya, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Jadi setiap orang Islam, bila ada orang tidak sholat dan tidak mau disuruh sholat, harus dimusuhin, ya. Dan tidak boleh dijadikan wakil dalam semua urusannya, apalagi jadikan pemimpin, jadikan DPR, jadikan kepala desa, jadikan apa sajalah, tidak boleh. Tahrumu mualatuhu, wa tajibu mu'adatu, wajib dimusuhi. Wa kaifalla, bagaimana tidak? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad asyrak. Ikatan perjanjian yang ada antara kita hamba-hamba muslim ini dan antara mereka yang kafir, as-shalah adalah salat. Jadi kalau sholat itu masih muslim. Kalau sudah gak sholat berarti bukan muslim, karena beda muslim dan tidak muslim di dalam sholat. Faman taraka faqad asyraka, maka siapa yang meninggalkan sholat dia telah syirik. Naudzubillah min dzalik. Itu hadis Nabi. Bedanya, ya. Dalam hadis lain yang bahasanya farqu bainana wa bainahum as-shalah, perbedaan kita dengan mereka adalah sholat. Karena sholat rukun Islam. Kalau nggak sholat ya berarti telah merusak sendi Islamnya, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la sholatah, tidak ada agama bagi yang tidak ada sholatnya, ya. Wa innama mathalu sholah minad-din, karena saja perumpamaannya sholat dalam agama, kama sali roksi minal jasad, bagaikan kepala dari tubuh, ya. Tubuh gak ada kepalanya, yang gak hidup, gak bisa ngapa-ngapain. Tubuh lengkap, tangan satu gak ada. Masih banyak orang yang kecelakaan, tangannya atau kakinya dipotong satu masih jalan, masih banyak aktivitas yang dia lakukan, masih bisa beribadah, masih banyak manfaat untuk orang lain dan untuk dirinya. Tapi kalau ada kepalanya lengkap, kaki dan tangan, ya tetangganya juga takut gitu, nggak mau yang mau berteman kalau ada kepalanya, ya. Dan nggak bisa hidup manusia tanpa kepala, ya. Hanya sholat imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agamanya, merobohkan agamanya. Wa alaika bitafarrughi yaumal jum'ati min jami' asghalid dunya, dan hendaknya kau mengosongkan diri di hari Jumat min jami' asghalid dunya, dari semua kesibukan duniawi. Libur dari bekerja, bukan libur dari majelis taklim, majelis sholawat, enggak apa-apa. Kalau duniawi yang harus libur, toko tutup, kerja tutup. Kalau ada orang pengen terus ngorder ya Jumat, ya boleh lah, kasihannya. Waj'al hadzal yaum syarif khalisan li akhiratik, dan jadikan hari yang mulia ini murni untuk akhiratmu. Ya, bersalawat, berzikir, apalagi kita sudah ada ajaran, ya, untuk sore hari Jumat baca salawat 80 kali, salawat
al-ummi yang bisa menghapus dosa 80 tahun atau manfaat-manfaat lainnya ya. Karena juga Jumat sore itu saat mustajabat ya, maksudnya saat-saat istijabahnya doa ya, dikabulkannya cepat oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan yang dilakukan antara asar dan sebelum maghrib di hari Jumat sore. Apalagi laki memang dari pagi-pagi sudah dianjurkan ke masjid sepagi mungkin, iktikaf di masjid. Fala tastaghil fihi illa bimahdil khairi, maka jangan kau sibukkan di hari tersebut kecuali dengan sesuatu yang murni kebaikan. Ya, tapi kalau lakukan kebaikan, oh boleh, bantu orang boleh. Kadang-kadang kalau tukang bangunan kan kalau Jumat tetap kerja, tapi bantuan bangun mushola, bangun masjid, rumahnya orang yang nggak digaji, yang nggak dibayar. Gitu. Wa mujarradil iqbal ala Allah, dan gunakan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ada juga warung yang Jumat buka ya di beberapa tempat tapi gratis. Ya, itu nggak apa-apa. So Jumat gratis. Ada di Malang tukang becak kalau Jumat gratis, dia nggak mau terima bayaran. Ada warung di Surabaya, di Suluh, kalau tidak salah Suluh apa Jogja kalau nggak salah, itu Jumat gratis. Jadi walaupun orang kaya mau bayar maksa nggak diterima karena sudah kadung dia berjanji pada dirinya sendiri. Pokoknya hari Jumat silahkan makan sebanyak-banyaknya siapapun gratis. Ya. Nah itu berarti nggak apa-apa kalau orang semacam itu ya. Nah sekarang ada orang buka toko Jumat buka, Ahad buka, gak ada liburnya. Ada yang buka Jumat, Ahad tutup, orang Kristen berarti itu. Bukan tidak boleh ya, boleh-boleh saja. Ini hanya saran, anjuran dari Al-Habib Abdul Haddad ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi tentunya. Kosongkan di hari Jumat hanya untuk beribadah, kosongkan dari kesibukan duniawi. Kan sudah ada 7 hari ya, 6 harinya boleh sibuk duniawi. Nah, 1 hari sibukkan untuk ukhrawi. Seperti Ramadan, sudah 12 bulan, 11 bulan silahkan jualan warung, jualan kopi, jualan nasi. 11 bulan berhentilah coba kalau di Ramadan. Ini muslim tapi buka warung tetap. Lu muslim kok. Yang jual warung itu di pasar-pasar di Gondang Legi Kepanjen di mana itu muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Buddha, bukan Hindu, muslim. Padahal kan tidak boleh. Sudah istirahat, sudah ngaji Al-Quran saja, tadarus di rumahnya ya, zikir saja. Atau tidur, sudah tidurnya itu ibadah ya. Diamnya saja tasbih, sudah dapat pahala zikir. Wa ahsin al-muraqabah li sa'atil ijabah. Wa ahsin, dan perbaguslah al-muraqabah, perhatian, pengawasan. Maksudnya diri kita itu selalu mengawasi. Li sa'atil ijabah, untuk jam-jam, saat-saat dikabulkannya doa. Nah, di dalam riwayat hadisnya banyak, beda-beda ya. Jumat itu kapan jam-jam istijabahnya? Ya sudah, kita rebut riwayat-riwayat yang ada jam-jam istijabah itu jam berapa saja, kapan saja. Lakukan kebaikan, berzikir, bersolawat, dan berdoa sepenuhnya, sebanyaknya, semaunya ya. Doa yang baik-baik di saat-saat tersebut. Wahya, yaitu saat takun fi kulli yaumi Jum'ah, yaitu saat ijabah tersebut ada pada setiap hari Jumat, bukan Jumat Legi toh. Orang buahnya sedekah Jumat Legi, ziarah Jumat Legi, selamatan Jumat Legi, atama Jumat Legi. Bukan Jumat Legi saja, setiap Jumat. La yuwafiquha, yang tidak bersesuaian, ketepaan, ya, kecocokan, kebetulan. Muslimun, seorang muslim, yas'alullaha fiha, yang memohon, meminta kepada Allah di saat tersebut, khairan, suatu kebaikan, wa yasta'idu, dan minta perlindungan kepada Allah min syarrin, dari suatu keburukan, illa, kecuali kalau ada orang pas kebetulan dengan sesuai dengan saat ijabah tersebut, istajaballahu lahu, Allah akan kabulkan permintaan doanya, doanya dikabulkan, permintaannya diberikan ya. Nah itu yang rebut ya. Kapan ya? Ada yang mengatakan
saat khutbah, ada yang mengatakan di antara duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di antara khutbah dan sholat, ada yang mengatakan di dalam sholat, ada yang setelah sholat, ada yang sore hari antara asar dan maghrib. Bukan ada yang mengatakan ya, ada hadis, ya, ada riwayat, semuanya pakai riwayat itu. Ya, jadi ya direbut saja, ahsinil muraqabah. Ya kita sendiri yang betul-betul merebut di jam-jam itu, berusaha berdoa, berzikir, ya, memohon kepada Allah di jam-jam tersebut. Wa alaika bil bukur ilal jum'ati, dan hendaknya, ini orang laki ya, hendaknya bil bukur pagi-pagi sekali, ilal jum'ati menuju ke masjid untuk berjumatan. Walaupun Jumatnya itu nanti zuhur, tapi dianjurkan pagi-pagi sudah berangkat ke masjid. Walau antaruha ilaiha qabla zawal, walaupun kau bisa perginya sebelum zawal, maksudnya ya paling tidak sebelum zawal, ya, sebelum pas matahari di atas sudah silahkan, ya. Kalau Jumatan, kalau tidak bisa pagi, tapi ada hadisnya itu ya, berangkat pagi-pagi dapat pahala seperti orang berkorban onta. Nanti kalau agak siangan sedikit sapi, siangan sedikit kambing, siangan sedikit ayam. Nah, kalau imam sudah masuk ke dalam masjid, maka semua malaikat ikut masuk ke masjid. Jadi tidak ada lagi yang mencatat bonus pahala itu, pahala sedekah, pahala korban itu nggak ada sudah. Kalau kita lambat, imamnya saja dicegat, jangan masuk dulu gitu. Karena kalau imam itu memang nggak boleh masuk duluan ya. Nah ini repotnya di masjid-masjid daerah kita ini. Nah, kalian nggak tahu mungkin karena nggak pernah Jumatan kayaknya ya. Itu imam biasa kalau jadi imam terus pagi sekali ke masjid. Nah, itu nggak boleh. Imam terakhir. Biasanya kalau di masjid-masjid di luar itu ada ruangan sebelah kiri. Imam itu boleh datang pagi tapi masuk ruangan itu sampai nanti adzan. Kalau sudah adzan baru masuk ke masjid dari arah kiri. Kenapa? Karena sunnah Nabi juga masuk dari arah kiri. Kebetulan rumah Nabi memang di kirinya masjid. Nah, jadi di dunia sekarang di mana saja banyak masjid bangun ruangan di sebelah kiri untuk tempat imam. Jadi imam yang arif, imam yang tahu hukum, jangan masuk ke masjid, masuk di ruangan sebelah kiri itu. Atau di mana saja. Begitu adzan masuk. Kasihan orang-orang. Kalau imamnya sudah pagi sekali, yang saya tahu di masjid-masjid ini. Walaupun biasa nggak pagi, kalau jadi imam terus dia pagi. Nah itu kasihan. Harusnya imam memperlambatkan diri, bang. Cuman kalau terlambat, memang takbirnya noleh tuh. Calon imam tak datang. Nah, jadi memang begitu ya. Karena hadisnya begitu, kalau sudah imam masuk ke masjid, maka malaikat-malaikat ikut masuk dan duduk itikaf sudah, gak ikut nyatet, gak lihat siapa yang baru datang yang masuk ya. Wal wabil kurbi minal mimbar, dan hendaknya mendekatkan diri di mimbar. Sebisanya rebutan dekat-dekatan dengan mimbar. Tapi yang siapa datang dulu ya boleh duduk dulu aja, jangan datangnya terakhir terus melangkah nggak boleh. Itu juga ada hadis dilarang melangkahi bahu orang-orang lain, itu ada hadisnya. Nabi mencegah, melarang. Jadi kalau datang terlambat ya sudah di belakang gitu. Jangan karena so pertama pahalanya besar atau harus dekat mimbar terus ke depan. Nah, itu curang namanya. Datang terakhir tapi berebut di depan. Wal insat lil khutbah, dan harus diam untuk mendengarkan khutbah. Nah, biasanya yang disebut Bilal setiap akan khutbah pasti membacakan hadis Nabi, perintah untuk diam. Karena kata Nabi, kalau ada yang bersuara atau menggerak-gerakkan cincin, faqad lagha, telah sia-sia, nggak dapat pahala. Nah, jadi itu kalau orang dengarkan hadir di masjid, dengarkan khutbah, pada saat mulai khutbah sampai berakhir tidak boleh berbicara. Bahkan tidak boleh bilang itu tidak boleh. Nah, jadi repotnya kalau ada anak-anak rame mau dibilang ya kitanya juga gak dapat pahala.
Nggak dibegituin, murame anak-anak itu. Nggak boleh. Jadi bahkan gerak-gerakan cincin sambil dengarkan kok cincinnya diputer-puter gitu, nggak boleh. Wahdar, hati-hatilah antastawil anhu bidzikrin au fikrin. Jangan kau sibuk dengan berzikir dan berfikir. Jadi kalau sedang baca khutbah nggak boleh berzikir. Sebetulnya waktu majelis taklim juga nggak boleh berzikir, nggak boleh baca-baca apa-apa. Ya, karena waktu taklim ini lebih penting mendengarkan taklimnya. Kalau berzikir di waktu yang lain gitu ya. Kalau tidak salah ada Habib siapa itu, kayaknya di grup pernah ya sampaikan itu. Yang marah saat muridnya berzikir saat taklim. Fadlan anil lawi, apalagi sesuatu yang sia-sia, berzikir dan tafakkur saja tidak boleh kalau sedang khutbah. Wa hadithin nafsi. Ya. Omongan di dalam hati, bisikan di dalam hati itu nggak boleh, apalagi berbicara dengan orang. Berbicara di dalam diri sendiri nggak boleh waktu khutbah. Ini bagi orang yang hadir ya. Perempuan juga boleh kok. Perempuan hadir Jumat boleh, bagus, dan tidak perlu mengulangi sholat duhur, cukup ya. Tapi tidak wajib kalau perempuan. Boleh duhur, boleh Jumat. Kalau laki harus Jumatan, kecuali yang udzur sakit dan lain sebagainya. Wastas'ir fi nafsika annaka maksud bijami ma tasma'u minal wa'di wal wasiyah. Wastas'ir, merasalah fi nafsika pada dalam dirimu annaka maksud bahwa engkau yang dituju bijami ma tasma'u dari apa semua yang kau dengar minal wa'di dari nasihat wal wasiyah dan wasiat. Nah, kalau orang ngomong-ngomong cerita-cerita nggak boleh kalian pede atau merasa orang ini bicarain saya, nggak boleh. Tapi kalau saat mendengarkan khutbah harus menganggap saya yang dinasihatin. Saya yang diomongin oleh khotib itu, saya yang dinasehatin. Tapi kalau ada orang ngomong-ngomong lain nggak perlu. Nanti akhirnya berprasangka yang tidak baik kepada orang. Orang ini ngomongin saya, padahal ngomongin orang lain. Waqra' ba'da salam wa anta thanin rijlika, dan bacalah setelah assalamualaikum alias setelah selesai sholat Jumat. Wa anta thanin rijlika, sedangkan engkau tetap duduk, kakimu tidak bergerak seperti kamu tadi sholat. Wa qabla an tatakallam, sebelum kamu berbicara apa saja, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan gerakkan kaki, jangan berbicara, bacalah al-Fatihah wal Ikhlas wal Muawwidzatain, yaitu kalau di falaq kulub nas sab'an masing-masing 7 kali. Ya, yang baca itu diampuni dosa-dosanya. Salam 1 minggu. Wa qul aidan, dan baca juga ba'dal insiraf minas shalah, setelah selesai dari salat, subhanallahil adim wa bihamdi mi'a marrah, 100 kali. Fa fil khabar, di dalam hadis, ma yadullu ala fadli dzalik wa billahi taufik. Dalam hadis ada hadis yang menunjukkan atas keutamaannya itu, yaitu memudahkan rezeki ya. Atau baca, saya lupa ada bacaannya, ya mubdi ya mu'id ya mubdi ya mu'id ya mubdi ya mu'id ya wani ya muni, kalau nggak salah apa lagi, ada 6 asmaul husna. Kalau dibaca itu 5 kali apa 7 kali, 5 kali kalau salah, maka seminggu itu akan banjir rezeki ya. Kalau setelah assalamualaikum yang Jumatan ya, baca al-Fatihah 7 kali, al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Kalau di sini baca ilahi lasulil firdausi ahla itu 5 kali. Itu istighfar ya, apa ya. Subhanallahil wa bihamdi 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui, melakukan dengan bisa dan senang ya, mudah. Itu taufik. Dan yang memberi taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu makhluk pun yang bisa memberikan taufik. Lain kalau hidayah, petunjuk, itu yang lain bisa. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini, Risalatul Mawanah ini, kita mendapatkan keberkahan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mendapatkan madatnya, sirnya, barokahnya. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang manfaat dan barokah secara zahir dan batin, duniawi maupun ukhrawi, ala hadinnya.